selamat datang di aplikasi Sipindo Sinau Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai teks cerita fantasi. Apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan teks cerita fantasi? Teks yang berisi imajinasi, Bu. Teks yang berisi imajinasi yang seperti apa? Ya pokoknya imajinasi, Bu. Oke, oleh karena itu kita akan belajar lebih dalam mengenai teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi itu memuat ada pengertian teks cerita fantasi, kemudian struktur teks cerita fantasi, ada ciri-ciri teks cerita fantasi, kemudian ada jenis-jenis teks cerita fantasi, ada unsur intrinsik teks cerita fantasi, dan yang terakhir ada nanti kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Tadi anak-anak ada yang mengatakan bahwa teks cerita fantasi merupakan teks yang berisi imajinasi. Nah, jadi benar, tapi arti secara lebih luasnya bahwa teks cerita fantasi itu adalah cerita yang berbentuk khayalan, angan-angan, dan imajinasi pengarang, atau juga bisa dikatakan cerita fantasi adalah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis. Jadi biasanya teks cerita fantasi itu isinya full dari imajinasi penulis, dan itu biasanya berdasarkan pengalaman, wawasan, kemudian peristiwa seperti itu. Kemudian setelah kita belajar mengenai pengertian teks cerita fantasi, kita akan belajar mengenai struktur teks cerita fantasi. Yang pertama adalah orientasi. Apakah ada yang tahu orientasi itu apa? Saya, Bu. Oke, apa? Orientasi itu pembuka. Nah, iya, arti secara singkat, orientasi adalah bagian pembuka, yaitu merupakan tahap pengenalan dalam cerita, dimulai dari tema, kemudian tokoh, dan kemudian alur. Kemudian ada bagian komplikasi. Bagian komplikasi ini berisi konflik yang sedang dihadapi oleh karakter. Jadi konflik itu adalah puncak masalahnya. Jadi di dalam teks cerita fantasi itu konfliknya apa sih, seperti itu. Nah, setelah bagian komplikasi, kemudian ada bagian resolusi. Nah, resolusi ini merupakan bagian dari teks cerita fantasi yang akan disajikan jalan keluar. Tadi sudah ada komplikasi, yaitu puncak masalah. Kemudian ada resolusi, penyelesaiannya bagaimana dari masalah itu, seperti itu. Kemudian ada bagian penutup, merupakan bagian akhir dari teks cerita fantasi. Kemudian berikut ini merupakan contoh teks cerita fantasi. Ada di sebuah kerajaan yang jauh terdapat seorang remaja bernama Alex. Alex ini tinggal di desa kecil dan memiliki imajinasi yang luas. Suatu hari si Alex ini menemukan buku tua dan mengandung mantra ajaib. Alex sangat penasaran dan memutuskan untuk mengucapkan mantra itu. Itu bagian orientasi. Berarti si Alex ini menemukan buku ajaib, buku yang ada mantranya. Kemudian ada komplikasi, bagian masalahnya. Yang tiba-tiba ketika si Alex membuka buku tersebut, kemudian dia terlempar di dunia ajaib. Di sanalah ia bertemu dengan peri kecil yang mengatakan bahwa Alex adalah pahlawan yang dijanjikan untuk menyelamatkan kerajaan. Jadi Alex itu diutus untuk menyelamatkan kerajaan dari kegelapan yang mengancam. Kemudian ada bagian resolusi. Setelah kekalahan Raja Gelap, kegelapan, kerajaan kembali dipulihkan. Kemudian penduduk kerajaan kembali merayakan kedatangan Alex sebagai pahlawan. Itu bagian resolusinya. Kemudian ada bagian penutup. Cerita berakhir dengan Alex kembali ke desa kecilnya. Meskipun dunia ajaib hanya ada dalam imajinasinya, pengalaman itu akan selalu bersemayam di hatinya. Itu adalah bagian penutupnya. Nah, itu merupakan contoh dari teks cerita fantasi. Kemudian ada, setelah kalian mengetahui contoh teks cerita fantasi atau strukturnya tadi, kita akan belajar mengenai ciri teks cerita fantasi, yaitu ada fiksi atau khayalan, kemudian gaya bahasa bebas, ada tokoh yang unik, kemudian ide cerita yang terbuka, kemudian latar lintas waktu dan ruang, kemudian keanehan, kemisteriusan, dan keajaiban. Anak-anak, kita akan membahasnya secara satu persatu.
Yang pertama itu ada fiksi atau rekaan, itu tidak ada di dunia nyata, hanya ada di dalam pemikiran manusia. Seperti tadi contohnya, Alex tinggal di desa kecil dan memiliki imajinasi yang luas, dan suatu hari ia menemukan buku tua yang mengandung mantra ajaib di dalamnya. Alex sangat penasaran dan memutuskan untuk mengucapkan mantra itu. Itu merupakan fiksi atau khayalan. Kemudian contoh ciri teks cerita fantasi yang kedua adalah gaya bahasa yang bebas. Ya, gaya bahasa yang dituangkan dalam teks cerita fantasi itu bebas, seperti penulis itu bebas untuk berimajinasi. Seperti contohnya itu ada di layar, anak-anak bisa melihatnya di layar. Kemudian ada ciri teks cerita fantasi yang ketiga adalah tokoh yang unik. Nah, ini yang membedakan teks cerita fantasi dengan teks cerita lainnya, yaitu memiliki tokoh yang unik di luar akal sehat manusia. Tokohnya itu biasanya diceritakan terkadang bisa memiliki kemampuan di luar logika. Seperti contohnya, Ethan itu menyadari bahwa keajaiban matahari ajaib bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia membawa pulang sedikit cahaya dari matahari. Mana ada, maksudnya matahari dibawa pulang. Itu merupakan cerita yang unik. Kemudian ciri teks cerita fantasi yang keempat itu adalah ide cerita yang terbuka. Nah, jadi ide ceritanya itu bebas, terbuka, bebas untuk mengeluarkan imajinasi kalian, seperti itu. Kemudian ada lintas waktu dan ruang. Nah, ini cerita fantasi itu menembus ruang dan waktu. Maksudnya tokoh cerita berada pada tempat dan waktu yang tidak masuk akal. Seperti contohnya, si Ethan berada di planet Solaria, yaitu matahari ajaib. Nah, itu merupakan lintas ruang dan waktu, seperti itu. Kemudian ciri selanjutnya adalah mengandung keanehan, kemisteriusan, dan keajaiban. Dalam cerita fantasi dijumpai sebuah keanehan, keganjilan, kemisteriusan, dan keajaiban yang tidak bisa dipikirkan dengan akal sehat manusia. Nah iya, jadi ide ceritanya itu kadang aneh, misterius, dan biasanya mengandung keajaiban atau mengandung kekuatan gaib, kekuatan yang di luar akal sehat manusia, seperti itu. Cukup sekian materi teks cerita fantasi, kita akan berlanjut kepada materi selanjutnya.